Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Wahyudin Baransa, notar 23021131, kelas MTJ 1.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang chassis yang spesifiknya yaitu suspensi. Garis besar chassis. Sistem chassis meliputi suspensi yang menopang aksel, kemudi untuk mengatur arah kendaraan, roda, ban, dan rem untuk menghentikan jalannya kendaraan. Sistem-sistem berpengaruh langsung terhadap kenikmatan berkendara, stabilitas, dan lain sebagainya. Suspensi. Suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendara serta memperbaiki kemampuan cengkeraman roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid dan tipe bebas. Suspensi menghubungkan kendaraan dengan roda-roda dan berfungsi sebagai berikut. 1. Selama berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran oskilasi dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini melindungi penumpang dan barang agar aman, serta menambah kenyamanan saat berkendara. 2. Memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gesekan antara jalan dan roda-roda. 3. Menopang bodi pada aksel dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. 2. Sistem suspensi. Secara garis besar, suspensi itu terdiri dari pegas dan shock absorber, dan komponen lainnya itu hanya ditemukan pada model tertentu saja. Komponen suspensi antara lain pegas, shock absorber, suspension arm, ball joint, bushing karet, strut bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, dan bumper. Di sini dapat dilihat perbedaan antara suspensi depan dan suspensi belakang. Pegas. Pegas berfungsi untuk menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi secara langsung. Di samping itu, untuk menambah kemampuan cengkeraman ban terhadap permukaan jalan. Pegas sendiri terdiri dari 3 tipe, yaitu 1. Pegas coil yang terdiri dari batang baja khusus yang berbentuk spiral, dan ada pegas daun yang dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur, dan juga ada pegas batang torsi. Pegas batang torsi dibuat dari batang baja yang elastis terhadap lenturan. Shock absorber. Apabila pada suspensi hanya terdapat pegas, maka kendaraan akan cenderung beroskilasi naik turun saat menerima kejutan dari jalan. Oleh itu, kendaraan membutuhkan shock absorber untuk meredam oskilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendara dan kemampuan cengkeram ban terhadap jalan. Cara kerja shock absorber. Di dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber tipe ini, gaya redamnya dihasilkan oleh tahanan minyak yang melalui lubang kecil waktu piston bergerak. Tipe shock absorber. Shock absorber dapat digolongkan menurut cara kerjanya, konstruksi, dan medium kerjanya. Menurut medium kerjanya, shock absorber dibedakan menjadi shock absorber kerja tunggal dan shock absorber kerja ganda. Shock absorber kerja tunggal hanya meredam pada saat berekspansi dan saat kompresi tidak meredam getaran. Shock absorber tipe ganda. Saat ekspansi maupun kompresi, shock absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya, kendaraan saat ini menggunakan shock absorber kerja ganda. Menurut konstruksi dibedakan menjadi shock absorber tipe twin tube, shock absorber tipe monotube, dan di dalam shock absorber tipe twin tube terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber dan reservoir chamber. Dan perbedaannya pada di shock absorber tipe monotube hanya terdapat 1 silinder tanpa reservoir. Penggolongan menurut medium kerjanya. Shock absorber tipe hidrolis, shock absorber berisi, dan shock absorber berisi gas. Pada tipe hidrolis, di dalamnya hanya terdapat minyak shock absorber sebagai medium kerjanya. Shock absorber berisi gas. Ini adalah absorber hidrolis yang diisi gas. Gas yang biasanya digunakan adalah nitrogen yang
dengan temperatur 10-15 kg per cm kuadrat atau temperatur tinggi 20-30 kg per cm kuadrat. Ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu, berfungsi sebagai sumbu putaran roda saat membelok. Pelumas ball joint. Di bagian dalam ball joint terdapat gemuk untuk melumasi bagian yang bergesekan. Pada setiap interval tertentu, gemuk harus diganti dengan tipe molybdenum disulfide lithium base. Namun, pada tipe ball joint yang menggunakan dudukan dari resin, tidak diperlukan penggantian gemuk. Stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu, untuk meningkatkan traksi ban. Untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan linkage. Pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada dua tempat melalui bushing. Umumnya, pada saat kendaraan membelok, pegas roda bagian luar tertekan dan pegas roda bagian dalam mengembang. Akibatnya, stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan salah satu ujungnya akan tertekan ke bawah. Bagian stabilizer bercenderung menahan terhadap puntiran. Tahanan terhadap puntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara bodi dalam batas kemiringan yang aman. Cara kerja stabilizer bar. Bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari puntiran. Strut bar. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah, salah satu ujung bar dipasang pada lower suspension arm dan ujung lainnya diikat ke bracket strut bar yang diikatkan ke bodi atau cross member melalui bantalan karet. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Lateral control rod. Lateral control rod dipasang antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan axis pada posisinya terhadap beban dari samping. Bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan yang besar, pegas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain. Pada waktu pegas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Oskilasi bodi. Oskilasi bodi terdiri dari pitching, rolling, launching, dan yawing. Pitching adalah gerakan atau bergoyang bagian depan dan belakang kendaraan ke atas dan ke bawah terhadap titik pusat gravitasi kendaraan. Gejala ini terjadi ketika kendaraan melalui jalan yang bertonjolan atau lubang. Di samping itu, pitching mudah terjadi pada kendaraan yang pegasnya lemah. Rolling. Bila kendaraan membelok atau melalui tonjolan jalan, maka pegas pada satu sisi kendaraan mengembang dan pegas di sisi lainnya akan mengerut. Keadaan ini mengakibatkan body rolling pada arah samping. Bouncing. Bouncing adalah gerakan naik turun bodi kendaraan secara keseluruhan. Gejala ini mungkin terjadi karena pada kecepatan tinggi dan pada jalan yang bergelombang. Demikian pula bila pegas suspensi lemah. Yawing. Yawing adalah gerakan bodi kendaraan mengarah memanjang ke kanan dan ke kiri terhadap titik berat kendaraan. Yawing kemungkinan terjadi pada jalan yang mengakibatkan pitching. 3. Tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe, suspensi rigid dan suspensi model bebas. Pada suspensi rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Pada suspensi model bebas, masing-masing roda kiri dan kanan dapat bergerak secara bebas. Dapat dilihat dari gambar tersebut bagaimana perbedaan antara suspensi tipe rigid dan tipe model bebas. Suspensi rigid axle. Pada suspensi rigid axle, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Axle dihubungkan ke bodi dan frame melalui pegas. Suspensi rigid banyak digunakan pada roda depan dan belakang bus dan truk, pada roda belakang mobil penumpang. Hal ini karena konstruksinya kuat dan sederhana. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada axle tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling memengaruhi. Biasanya suspensi model bebas digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil.
Sekarang, suspensi model bebas digunakan juga pada roda belakang mobil penumpang. 4. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping, secara berlebihan atau merubah kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah, suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh suspensi model bebas adalah tipe McPherson-Strut dan tipe double wishbone. Tipe McPherson-Strut. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Dengan konstruksi, komponen suspensi tipe strut adalah lower arm, strut bar, stabilizer bar, dan strut assembly. Ujung lower arm dipasang pada suspension member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle arm melalui ball joint. Strut bar berfungsi untuk menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan belakang. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung lainnya diikatkan pada cross member melalui bracket dan karet bentalan. Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cengkeram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer bar dipasang pada lower arm melalui bushing karet dan ring, dan pada bodi melalui bushing karet. Pegas coil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditempatkan di dalam rakitan strut. Sebagian besar dari suspension linkage, shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menopang berat kendaraan. Bagian atasnya dipasang pada fender apron melalui bantalan karet dan bearing. Di bawah strut diikat dengan baut pada steering knuckle. Tipe McPherson-Strut dengan lower arm berbentuk L. Ada beberapa macam lower arm yang digunakan untuk menopang kendaraan dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah bentuk lower arm berbentuk L. Berikut bentuk ini digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Lower arm berbentuk L ini diikat pada bodi dan dua tempat melalui bushing dan steering knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat dapat menahan gaya dari arah samping maupun arah depan belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Tipe double wishbone dengan coil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksinya, roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi, upper dan lower arm. Shock absorber dan pegas coil dipasang di antara kedua arm tersebut, steering knuckle dan frame. Salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya. Pada steering knuckle melalui ball joint, bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame, dan bagian bawahnya ke lower arm. Pegas coil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Tipe wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan pegas coil. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini, batang torsi dipasang pada upper arm, lower dihubungkan pada suspension member melalui bushing karet, upper arm dihubungkan ke poros upper arm dengan bushing karet, torque arm diikatkan pada upper arm belakang dengan dua baut dan batang torsi dimasukkan padanya. Bagian depan dari setiap batang torsi dimasukkan ke torque arm pada upper arm, dan bagian belakang dari batang torsi dipasangkan ke dalam anchor arm dan diikatkan ke cross member dengan baut penyetel anchor arm, sehingga penyetelan tinggi kendaraan menjadi mudah dengan menggunakan baut ini. Splint depan dan belakang dari masing-masing batang torsi dilengkapi dengan tutup untuk menjaga agar lumpur dan air dan sebagainya tidak masuk. Tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid tipe ini digunakan pada roda depan truk, bus, dan lain-lain. Bagian tengah pegas daun diikatkan pada axle housing dengan menggunakan baut U. Suspensi pada gambar berikut biasanya digunakan pada roda depan truk dengan penggerak roda belakang, dan pegas daun diikatkan pada front axle dengan baut U. 5. Sistem suspensi belakang. Pada umumnya, suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kesukaran dalam menentukan kekerasan pegasnya. Apabila pegas dibuat cukup keras untuk menahan berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, jika dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, pegas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaannya dengan shock absorber. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan pegas daun atau tipe pegas lainnya yang mempunyai konstanta yang variabel.
shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Suspensi belakang dirancang agar aksel selalu pada posisi yang benar, dan bila melalui jalan yang tidak rata, roda-roda melambung tanpa mempengaruhi kestabilan arah roda depan. Tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid aksel ini banyak digunakan untuk suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe aksel yang biasanya menggunakan suspensi dengan pegas daun paralel disebut live axle, yaitu satu unit yang terdiri dari diferensial, axle shaft, dan wheel hub. Live axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama pegas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Pada umumnya, ujung depan dari setiap pegas daun diikatkan ke bracket pegas pada structural member atau frame melalui basing karet dengan hanger pin. Ujung belakang pegas diikatkan ke bracket pegas pada structural member atau frame melalui bushing pada saat berdefleksi dikarenakan perubahan beban. Pegas menjadi panjang dan sekel dapat mengimbangi perubahan tersebut. Bushing karet mempunyai dua fungsi, yaitu menyerap getaran dan mencegah agar getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi. Di samping itu, agar mata pegas dapat bergerak maju mundur ketika pegas daun melengkung. Bagian tengah pegas dihubungkan pada axle housing dengan baut U. Pada gambar di bawah ini adalah sistem suspensi kendaraan berpenggerak roda depan. Pegas daun terdapat pada Corolla Wagon E97 di mana diikatkan pada bagian tengah rear axle tube. Tipe 4-link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan pegas coil. Konstruksi. Posisi axle adalah memikul dua lower control arm dan upper control arm, serta satu lateral control rod, sedangkan untuk menopang beban dan menyerap kejutan hanya digunakan pegas. Gaya dari depan belakang yang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem penggerak ditahan oleh lower dan upper control arm, sedangkan gaya dari samping ditahan oleh lateral control rod. Salah satu ujung dari setiap control arm atau lateral control rod diikatkan pada bodi atau frame dan ujung lainnya pada rear axle housing melalui basing karet. Pegas daun dipasang antara lower arm atau rear axle housing dan bodi. Tipe semi trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk meningkatkan kekakuan dan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment, toe-in, tread, dan camber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya, mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat. Karena itu, banyak digunakan pada roda belakang mobil penumpang. Dengan konstruksi, swing axis pada suspension arm terletak di depan roda dan arm dipasang dengan housing pada suspension member sehingga axis membentuk sudut terhadap garis tengah kendaraan. Differential support member dipasang pada bodi melalui basing melalui penyangga diferensial. Di samping itu, constanto velocity joint biasanya digunakan sebagai joint pada drive shaft. Tipe wishbone. Ini tipe dari sistem suspensi independen yang digunakan pada roda belakang mobil penumpang, yang penggeraknya pada roda belakang. Dengan konstruksi, masing-masing roda ditopang oleh 3 suspension arm, 1 upper dan 2 lower suspension arm, yang diposisikan hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan, dan sebuah strut rod yang sejajar dengan garis tengah kendaraan. Salah satu ujung upper suspension arm dipasang pada suspension member melalui basing dan ujungnya yang lainnya pada axle carrier melalui ball joint. Salah satu ujung lower suspension arm dipasang pada suspension member melalui basing, dan ujung yang lainnya dari arm nomor 1 dan arm nomor 2 dipasangkan pada axle carrier melalui ball joint dan basing. Strut rod berfungsi menahan gaya dari arah depan dan belakang. Salah satu ujungnya dipasang pada suspension member melalui basing dan ujung lainnya ke axle melalui basing. Pegas coil dan shock absorber menjadi satu dan dipasang pada axle carrier melalui basing, dan bagian atasnya pada bodi melalui upper support. Stabilizer bar dipasangkan pada kedua ujung lower arm nomor 2 pada setiap sisi melalui link dan ball joint. Stabilizer dipasang pada suspension member pada 2 titik di bagian tengah dengan melalui bushing karet. Tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang mobil yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Roda-roda ditopang oleh 2 suspension arm dan strut rod. Suspension arm terletak hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan, sedangkan strut rod sejajar dengan garis tengah kendaraan. Beban dari depan belakang, sisi dan vertikal ditahan oleh komponen yang berbeda.
Dengan demikian, memudahkan dalam menghasilkan kendaraan yang stabil dan nyaman. Gaya dan beban dari arah yang berbeda bekerja pada komponen berikut. Gaya vertikal bekerja pada pegas coil, shock absorber, upper support, dan lubrication. Arah depan dan belakang bekerja pada strut rod dan bushing. Arah samping bekerja pada suspension arm dan bushing. Tipe trailing arm dengan twist beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Dengan konstruksi, bagian belakang suspension arm dihubungkan dengan jalan dilas pada axle beam. Di samping itu, stabilizer bar pada kedua ujungnya dilas pada axle beam. Beban yang diterima roda diteruskan menurut arahnya ke komponen yang bersangkutan, yaitu vertikal, pegas coil, shock absorber, dan lower bushing, upper support rubber, dan cushion. Arah depan dan belakang yaitu suspension arm dan front bushing. Arah samping yaitu lateral rod dan bushing. Pada saat roda-roda bergerak dengan arah yang berlawanan, yang satu ke atas dan satu ke bawah, gerakan puntiran dari ujung suspension arm diteruskan ke dalam gerakan puntiran axle beam belakang yang terpasang pada stabilizer dan suspension arm belakang. Puntiran dari axle beam belakang dan stabilizer menghasilkan gaya reaksi yang berlawanan dengan puntiran suspension arm. Penempatan coil spring menyempurnakan roll rigidity dengan mengurangi body rolling, sehingga menghasilkan steering yang lebih stabil. Roll rigidity adalah penambahan momen pada suspensi depan dan belakang yang diperoleh pada saat kendaraan rolling dari sisi ke sisi, di mana diteruskan dari suspensi depan dan belakang ke bodi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.